Ngehemat 4 hal ini bakal bikin rumah kamu berantakan. Niatnya hemat malah jadi tambah boros. Pertama adalah ketika kita membangun rumah, yang paling utamanya adalah pondasinya. Jadi kalau misalnya pondasinya kita hemat-hemat nih, misalnya semennya kita kurangin, batu kalinya kita kurangin, misalnya dipakai yang tidak seharusnya, pondasi pakainya baja ringan, banyak banget kejadian kayak gitu, itu bakal bikin rumahnya nggak punya kekuatan yang kokoh. Jadi nanti kalau misalnya udah dibangun makin tinggi itu malah makin keropos, jadi gampang banget rubuhnya. Untuk pemilihan besi harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya teman-teman kebutuhannya itu untuk rumah 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, amin gitu ya, rumahnya tinggi, itu harus besinya makin gede. Kalau misalnya pakai besinya yang kecil, itu malah nanti nggak ada tahanan untuk si rumahnya. Jadi nanti malah rumahnya di atasnya udah bagus, bawahnya jelek, ketika yang di bawahnya mulai retak, hancur semuanya. Terus yang kedua adalah yang sering dilewatkan, waterproofing. Jadi waterproofing itu sering banget, kemarin pas kita di training tukang aquaproof, itu ada beberapa tukang menceritakan pengalamannya, mereka itu suka banget ngencerin waterproofingnya. Apapun itu mereknya, ada aquaproof, ada no drop, ada elastek. Itu kalau misalnya kita mau hasilnya maksimal, itu 1 kilo itu cuma bisa dipakai untuk pengaplikasian 1-2 meter. Jadi kalau lebih dari itu sebenarnya nggak bakal mendapatkan hasil yang maksimal untuk waterproofingnya. Jadi ada yang mikir nih, gua rumah segini, catnya kental, udahlah tambahin air yang banyak. Kalau misalnya udah kayak gitu, bukannya bikin anti bocor, malah jadi mudah banget bocor. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya kita udah berbicara tentang pengairan, itu harus pakai peralonnya juga yang cocok. Jadi kalau misalnya kita ada kebutuhan nih, misalnya bikin saluran-saluran pembuangan yang ditanam gitu. Kalau misalnya kita pakai peralonnya yang terlalu tipis, itu rentan banget pas dikasih coran di atasnya malah jadi hancur. Contohnya ini. Ini adalah pipa yang standar dipakai buat pengeluaran. Jadi kalau misalnya kita punya pembuangan kloset, ini standarnya adalah pakai pipa Ruchika yang D atau pipa yang D merek lain. Tapi ada beberapa merek yang kalau misalnya kita pakai untuk ditanam, apalagi ditanamnya di bawah tanah, itu bakal cepet banget hancurnya. Ini kita nggak kasih mereknya, tapi kita kasih contohnya aja ya. Nih, contohnya. Kita nggak tunjukin mereknya ya. Tapi ini kelihatan banget, tipis banget. Ini sama-sama D juga. Ini juga D, ini juga D jenis pipanya. Yang ini, coba ya. Pakai satu tangan aja nih. Nah, pakai tangan saya aja hancur begini. Apalagi kalau misalnya kita pakai coran beton yang berat banget. Jadi kalau misalnya tukangnya bilang pilih pipa yang D, juga harus perhatiin mereknya jangan pakai yang terlalu murah. Ingat, kalau misalnya yang lain-lain, kayak misalnya tembok, cat, kalau misalnya rusak, itu kelihatan dan gampang ngebenerinnya. Tapi kalau misalnya pipa sekalinya bocor, kamu udah beli granit ratusan juta, puluhan juta, harus dibongkar semuanya buat nyari kebocorannya, terus ngegantiin. Terus nanti pipanya udah ganti, keluar biaya, granitnya harus ganti juga. Terus yang paling terakhir adalah untuk kebutuhan